perempuan, jumpa lagi di vlog Kesandung Kawin. Kali ini kami mau bahas tentang perkawinan itu nggak bisa 50-50. Apakah itu? jadi kalau ada orang yang bilang lo kalau pasangan tuh lo harus memberikan effort itu 50-50, it's a bullshit. Iya, kenapa? Itu ada penjelasannya bahwa yang namanya pasangan itu tidak berdiri sendiri. Jadi dia itu kalau digabung menjadi 100%. Sebagai manusia, setiap orang akan punya kapasitas yang beda-beda setiap harinya, tergantung dia lagi emosional apa, seribet apa, sesibuk apa. Iya. Sehingga Nggak bisa dipukul rata nggak ya, bisa. karena tiap momen, Beda-beda. tiap kondisi beda-beda. Gitu. ya, dan ini ada omongan psikolog yang cukup menarik karena dia bilang kalau misalnya lo setiap hari lo harus memastikan lo tuh kapasitas percentage lo terhadap untuk pasangan atau untuk rumah tuh berapa persen. Nah dia tuh ceritanya gini, gue setiap kali pulang, dia bilang gitu, begitu nyampe rumah gue saling update sama laki gue, dia bilang. Jadi misalnya kayak suaminya pulang, terus suaminya bilang gini, hari ini gue lagi banyak persoalan di kantor sehingga gue kapasitas gue tinggal 20%, dia bilang gitu. Terus si istrinya bilang, oh oke, hari ini gue lagi sangat oke, dia bilang gitu. Kapasitas gue 80%, so I cover you up. Jadi gue akan ngambil yang 80% itu. Jadi misalnya suami itu udah ogah-ogah dan segala macam, fine. Gue yang akan membuat kita menjadi asik, menjadi 100%. Akhirnya nggak jadi ribut ya. Nggak perlu ribut. Karena kalau diributin kayak ada kasus yang kita pernah ada juga ya narasumber ya. Suami yang tiba-tiba suami yang kalau di rumah nggak betah. Oh iya. Karena begitu di rumah dia udah capek kerja, diberantemin pula sama istrinya, dibawelin apa-apa segala macem. Itu makanya dia sampai rumah, ya bener, sampai rumah pergi lagi. Ada aja gitu. Akhirnya jadi terus berantem kan. Karena si istri bilang, udah nyampe rumah masih pergi lagi. Waktu cuma weekend aja, itu juga kadang-kadang nggak sama gue gitu. Ya itu karena kasusnya karena kayak itu. Iya, jadi karena dia ekspektasinya dia 50-50 itu. Iya, dan terus kayak misalnya ada lagi gini, pada saat si istrinya dia juga pernah cerita, dia itu di rumahnya itu ada ibunya dia yang lagi sakit, dan sakit itu bikin dia drain. Maksudnya dalam kondisi yang sulit secara mental buat dia. Jadi pas suami datang, si istri langsung bilang, gue ini hari ini 10%. Kata suaminya, waduh, gue itu hari ini cuma punya 30%, dia bilang gitu. Artinya kalau digabung cuma 40% kan? Gak nyampe 100. Gak nyampe 100. Nah, kalau udah dalam kondisi seperti itu, maka mereka berdua memutuskan untuk duduk. Terus gimana cara kita ngisi yang 60% hari ini? Iya. Paling nggak sampai malam ini berakhir gitu. Sampai tidur tuh udah beres gitu. Jadi di breakdown masalahnya apa dan kenapa, sehingga ekspektasi itu tidak menjadi liar. Kan soalnya ekspektasi suka liar ya, suka dang gitu. Itu juara di bawah ego. Nah, emang. Nomor satu ego. Ya ininya gue aja ya, sepengalaman. Nomor dua ekspektasi gitu kan. Dan gini sih, ya itu tadi kebanyakan, apalagi kalau usia pernikahan, tapi nggak jamin sih usia pernikahan. Nggak jamin. Banyak, nggak cuma perempuan sebenarnya, laki-laki pun banyak yang selalu berharapnya 50-50 itu. Padahal sebenarnya kalau kata mertua gue di episode pertama kali Kesandung Kawin, gue pernah bahas tuh, pernikahan itu isinya harusnya hanya give. Jadi lo nggak terus-terusan minta timbal balik gitu. Kalau dua-duanya give, ya otomatis lo dapatnya equal gitu kan. Ada yang menarik nih yang menyambung bapak mertua lo itu. Gue nemu ada orang yang bilang bahwa kalau dalam berpasangan fokuskan hati lo pada kebahagiaan pasangan lo.
bukan kebahagiaan lo. Iya, betul. Jadi ketika pasangan lo pun melakukan hal yang sama, lo berdua kan saling membahagiakan pada betul, akhirnya betul. gitu. Itu kan sama aja sama gift itu. Iya. Tapi emang itu perlu kedewasaan. Iya, dan ego. Dua-duanya. Ya itu tadi ego dan ekspektasi sih. Oh, tapi itu memang ekspektasi, Win. Bener. Karena gue baru membuktikan itu. Karena begitu lo menghilangkan ekspektasi, lo nggak gampang marah. Ya karena lo nggak expect apa-apa kok. Iya. Bahkan sebenarnya gini, pada saat dipikir-pikir ulang, ini dulu nih kalau gue ngalamin ini nih, ngamuk gue pasti, atau sedih gitu, atau menangis atau apapun gitu, karena nggak. Jadi yang lo nggak nyaman itu ya? nggak, nih lain lagi, peristiwanya lain lagi. Oh oke. Tapi orangnya sama. Itu ekspektasi itu emang Juara. Emang begitu lo nggak ada, lo tenang, hidup lo enak banget gitu loh. Iya emang. Santai banget. Emang bener. Ya tapi kan kita manusia ya, manusiawi kalau kita punya ekspektasi. Asal gini sebenarnya sih kalau menurut gue ya. Tapi gue nggak tahu ini bener apa enggak, atau bukan soal salah atau benar. Gue nggak tahu apakah semua orang mampu menerapkan atau berdiskusi soal ini sama pasangannya. Menurut gue ekspektasi itu harus dibicarain. Oh iya. Menurut gue. Iya. Jadi misalnya, sayang, aku tuh maunya begini. Nah, masalahnya adalah banyak orang yang karena dia nggak mau atau nggak siap dengar jawaban. Oh iya. Bisa. Atau nggak siap sama respon dari pasangannya, sehingga itu nggak disampaikan. Ya. Jadi Kan respon macam-macam, ada iya. yang respon apaan sih kamu gini-gini, ada yang begitu kanan. Ada yang responnya iya, diam aja tapi nggak dijalanin, sehingga ekspektasi itu terus gitu tadi jadi terus berkembang atau terus nambah gitu. Pada saat menyampaikan ekspektasi juga jangan punya ekspektasi lebih. Nah iya, gitu ya kan? iya harus yang gini. Ya nggak gampang sih, nggak gampang. Gue kadang-kadang juga cuma ngomong doang bisa. Gue lagi mencoba menerapkan itu. Cuma gini, ketika kita menyampaikan ekspektasi yang kita inginkan, lo harus menyampaikannya nothing tulus. Mudah-mudahan bisa. Gue juga kadang-kadang susah. Ya kan itu proses latihan tidak akhir kan? Iya, namanya juga rumah tangga kan. Nggak ada yang lulus 100% jadi cum laude gitu maksudnya. Gitu ya gitu deh pokoknya ya. Tapi seru loh. Iya seru kawan-kawan perempuan, pokoknya intinya itu tadi, jangan berekspektasi 50-50 atau jangan gue udah ngasih 100 lo harus ngasih gue 100 dan gitu. Itu fairy tale. Iya. Dongeng itu. Itu ya, mudah-mudahan selamat ya kita semua ya, dan yang sedang penjajakan kan baru dapat pacar terus nanti berencana untuk menikah, mungkin awas hati-hati lihat ke depan. Kita kemana? Itu bukan kesini ya? Terus mungkin itu bisa jadi maksudnya belajar aja sebelum nyampe tuh ke sana. Iya. Terus belajar gitu ya kawan-kawan perempuan. Jangan lupa dengerin podcast Spotify Kesandung Kawin di Spotify tentunya tiap Kamis jam 7 malam waktu Jakarta. Mari bahagia. Kawin pasangan semua akan lucu pada waktunya. Bye.